Sejarah Jawa dan Sunda yang disembunyikan. Bre Prabu Ayun ing putri ring Sunda, patih madu ing utus, angun danging wong Sunda, ahidep wong Sunda yan awawarangana. Itulah awal tragedi Bubat yang dimuat dalam Pararaton, terjadi pada tahun 1279 Saka atau 1357 Masehi, 665 tahun yang lalu. Pada masa pemerintahan Raja Majapahit, Sri Prabu Hayam Wuruk, perang ini terjadi akibat perselisihan antara Patih Amangkubumi Gajah Mada dengan Prabu Maharaja Linggabuwana dari Kerajaan Sunda. Selain dimuat dalam Pararaton, insiden ini diceritakan pula dalam Kidung Sunda dan Kidung Sundayana yang berasal dari Bali. Akibat insiden ini, Kerajaan Sunda memutuskan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Majapahit dan menerapkan isolasi terbatas sampai muncul larangan estri tiluaran yang isinya kurang lebih tidak memperbolehkan menikah dari luar lingkungan kerabat Sunda. Larangan ini kemudian berkembang menjadi sebuah larangan untuk tidak boleh menikah dengan pihak Majapahit. Dan lebih jauh, larangan ini berkembang menjadi larangan yang lebih luas lagi. Larangan suku Sunda untuk menikahi suku Jawa. Peristiwa Bubat adalah luka sejarah yang harus dibayar mahal oleh kedua generasi Jawa dan Sunda. Berbagai upaya dilakukan untuk merekat kembali hubungan ini, termasuk salah satunya menisbikan insiden Bubat, alih-alih menyalahkan pihak ketiga sebagai biang permasalahan. Progres paling adalah upaya bersama untuk mendamaikan hubungan kedua wilayah dengan mengganti nama jalan-jalan kota. Pada 6 Maret 2018, Gubernur Jawa Timur yang saat itu dijabat Soekarwo bersama Gubernur Jawa Barat yang saat itu dijabat Ahmad Heriawan dan Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menggelar rekonsiliasi budaya kerukunan Sunda Jawa di Hotel Bumi Surabaya. Tapi sejarah seakan memiliki sayap, bisa terbang kemana ia suka. Sejarah bisa terbang ke warung kopi, menjadi bahan perbincangan di sana. Sejarah bisa terbang hingga di grup-grup di media sosial. Dan ketika itu terjadi, kembali suasana menghangat, tak jarang membuat mereka gelap mata, tidak bisa melihat realitas sejarah Jawa Sunda selain daripada Bubat. Berikut ini adalah sejarah harmonis kedua suku bangsa, sejarah Jawa dan Sunda yang seakan disembunyikan karena terbenam oleh peristiwa Bubat. Pernikahan Jawa dan Sunda. Sri Jaya Bupati, Raja Sunda ke-20, menantu Raja Dharma Wangsa Teguh dari Medang Bumi Mataram. Medang I Bumi Mataram atau Kedaton Medang adalah kerajaan talasokrasi yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8, kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10, yang didirikan oleh Ratu Sanjaya. Kerajaan ini diperintah oleh Wangsa Sailendra dan Wangsa Isyana. Pada periode antara akhir abad ke-8 dan pertengahan abad ke-9, terlihat mekarnya seni dan arsitektur Jawa, tercermin dalam pertumbuhan pesat pembangunan candi yang menghiasi landscape kerajaan di Medang I Bumi Mataram. Jejak peninggalan kerajaan ini yang terkenal dan menjadi warisan dunia adalah Candi Borobudur. Selain itu terdapat pula Candi Kalasan, Sewu, dan Prambanan. Karenanya kerajaan Medang dikenal sebagai negeri pembangun candi.
Nah, dari kerajaan ini terkait dengan Sunda dan Jawa, terdapat catatan manis dan harmonis dalam tinta sejarah. Pertama, catatan sejarah pendiri Kerajaan Medang I Bumi Mataram dalam Carita Parahyangan. Kedua, eratnya Jawa Sunda yang diikat dalam pernikahan kedua negara. Sunda Jawa menikah. Sri Jaya Bupati, Raja Sunda ke-20, menjadi menantu Raja Dharmawangsa Teguh. Kita mulai dari yang pertama. Ratu Sanjaya, pendiri Medang Bumi Mataram. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya adalah raja pertama Kerajaan Medang periode Jawa Tengah. Lazim disebut sebagai Kerajaan Mataram kuno untuk membedakan dengan Mataram Islam. Ratu Sanjaya memerintah dari tahun 732 sampai dengan 760 Masehi. Namanya dikenal melalui prasasti Canggal dan prasasti Mantiasi, serta naskah Carita Parahyangan dari Tatar Pasundan. Dalam prasasti Mantiasi yang dikeluarkan Maharaja Dyabalitung tahun 907, nama Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya tertulis pada urutan pertama dari para raja yang pernah memerintah Kerajaan Medang. Sementara prasasti Canggal merupakan prasasti yang dikeluarkan atas perintah Ratu Sanjaya pada 6 Oktober 732 Masehi, berisi tentang pendirian sebuah lingga serta bangunan candi untuk memuja Siwa di atas sebuah bukit. Sementara itu, prasasti Mantiasih menceritakan seorang raja bernama Sana yang memerintah sebelum Ratu Sanjaya. Setelah Sana gugur karena diserang musuh, kerajaan yang dipimpinnya menjadi kacau balau. Kemudian tampillah seorang Ratu Sanjaya yang disebut dalam prasasti itu sebagai raja pertama Kerajaan Medang. Selain termuat dalam banyak prasasti, nama Ratu Sanjaya juga tercatat dalam Carita Parahyangan, sebuah naskah kuno dari Tatar Pasundan yang ditulis sekitar abad ke-16. Dalam naskah itu dikisahkan bahwa Sanjaya selalu menang dalam setiap pertempuran, seperti saat melawan pemberontakan di Sunda dan di Galuh. Bahkan dalam cerita itu dikisahkan bahwa Sanjaya berhasil menaklukkan Melayu, Kamboja, dan Cina. Yang kedua adalah Sri Jaya Bupati yang menjadi menantu Dharmawangsa Teguh, Raja Kerajaan Medang terakhir. Sri Maharaja Isana Dharmawangsa Teguh Anantawikrama Tunggadewa adalah raja terakhir Kerajaan Medang yang memerintah pada tahun 991 sampai dengan 1007. Sri Jaya Bupati atau lengkapnya Prabu Detya Maharaja Sri Jaya Bupati dalam prasasti Sang Hyang Tapa memiliki gelar Abhiseka Maharaja Sri Jaya Bupati Jayamanahan Wisnumurti Samarawijaya Sakala Buwana Mandales Waranindita Harogwardhana Wikramut Tunggadewa, merupakan Raja Sunda ke-20 yang berkuasa pada tahun 1030 sampai dengan 1042 Masehi. Naik tahta menggantikan ayahandanya Prabu Sanghyang Ageng. Dalam Carita Parahyangan, Sri Jaya Bupati disebut sebagai Prabu Datya Maharaja yang berkuasa di tanah Sunda selama 12 tahun dan di Galuh selama 7 tahun. Sri Jaya Bupati mengeluarkan prasasti yang terdiri atas 4 buah batu berangka tahun 952 Saka atau 1030 Masehi. Prasasti yang dikeluarkan oleh Sri Jaya Bupati dikenal dengan nama Prasasti Jibadak atau Prasasti Sang Hyang Tapa. Prasasti ini dalam segala hal menunjukkan corak Jawa Timur, mulai dari huruf dan bahasa, juga gelar Abhiseka yang disematkan kepada Sri Jaya Bupati memiliki kemiripan yang hampir sama dengan Raja Erlangga, menantu Raja Dharmawangsa yang lain. Ini menunjukkan bahwa Sri Jaya Bupati menikahi putri Raja Kerajaan Mataram kuno yaitu Dharmawangsa Teguh, dan istri Sri Jaya Bupati adalah adik dari istri Raja Erlangga,
yang bernama Dewi Laksmi, sehingga Srijaya Bupati adalah ipar dari Raja Erlangga yang berkuasa di Jawa Timur. Sampai di sini tergambar bahwa leluhur kerajaan-kerajaan di Jawa dan Sunda sejatinya akur-akur saja. Paradigma pembacaan sejarah yang sekarang terbangun berdasarkan toponim wilayah Jawa sebagai sebuah pulau yang terbagi menjadi Timur, Tengah, dan Barat tidak dikenal pada masa lampau. Pernikahan Barat dan Timur yang melambangkan persahabatan Majapahit dan Pajajaran juga terekam dalam legenda Maung Panjalu. Menurut Babat Panjalu, kisah ini berawal dari Dewi Sucilarang putri Prabu Siliwangi dari Pajajaran yang dinikahi Pangeran Gajah Wulung putra mahkota Raja Majapahit yang diboyong ke istana kerajaan Majapahit. Saat usia kandungan Dewi semakin mendekati usia persalinan, ia meminta agar dapat melahirkan di tanah kelahirannya. Suaminya pun mengantarkan rombongan istrinya mudik dikawal tentara kerajaan. Namun ketika sampai di hutan belantara Panumbangan, kerajaan Panjalu, rombongan bermalam dengan mendirikan beberapa tenda. Di tengah malam Dewi Sucilarang melahirkan 2 orang putra-putri kembar, yang lelaki diberi nama Bongbang Larang dan yang perempuan Bongbang Kancana. Ari-ari kedua bayi ini disimpan dalam sebuah wadah terbuat dari tanah liat dan diletakkan di atas sebuah batu besar. Kedua cucu kembar dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran itu kemudian tumbuh di lingkungan Keraton Pakuan Pajajaran. Keduanya sama-sama ingin bertemu ayahnya di Majapahit. Karena tidak mendapat izin, keduanya diam-diam meninggalkan Keraton Pajajaran. Si kembar ini menempuh perjalanan panjang. Saat beristirahat di belantara kaki Gunung Sawal, keduanya kehausan lalu mencari sumber air. Mereka mendapati sebuah kendil berisi air di atas sebuah batu besar, yang tidak lain kendil itu adalah wadah ari-ari mereka sendiri. Keduanya kemudian berguru dengan orang sakti bernama Aki Garahang di padepokannya. Mereka melanjutkan perjalanan ke Majapahit. Namun keduanya melanggar aturan guru dengan mandi di kolam berisi aneka ikan warna-warni. Si kembar Bongbang ini seketika berubah menjadi harimau. Kedua harimau kembar jadi-jadian itu kemudian meneruskan perjalanannya menemui ayahanda mereka. Ayah Maung Panjalu terharu mendengar kisah perjalanan putra-putri kembarnya itu. Sang Prabu kemudian memerintahkan Bongbang Larang untuk menetap dan menjaga di Keraton Pajajaran, sedangkan Bongbang Kancana diberi tugas untuk menjaga Keraton Majapahit. Kisah ini tentu ahistoris, akan tetapi legenda terkait dengan memori kolektif masyarakat. Maka pertanyaannya adalah, memori apakah itu? Ingatan admin langsung terbang pada tulisan Ahmad Baso yang dimuat di Laduni tentang jejaring naskah Banten, Cirebon, Bali, Banjar dari era Wali Songo. 3 korpus naskah dalam bahasa Jawa, Bali, dan Melayu Banjar sama-sama mempunyai nilai historis sebagai dokumen primer menceritakan Praloyo Majapahit periode akhir. Dialog dan komunikasi ini diantaranya membuktikan keberadaan Praloyo Majapahit era transisi Majapahit ke Demak, diterjemahkan dalam Hikayat Banjar dengan kata haru-hara atau huru-hara. Maka negeri Majapahit tersalut haru-hara itu. Maka orang dalam negeri itu habis lari. Ada yang ke Bali, ada yang ke Tuban, ada yang ke Madura, ada yang ke Sidayu, ada yang ke Sadang, ada yang ke Demak, ada yang ke Pajang, ada yang ke Kudus. Nah, mungkinkah ingatan kolektif itu tentang pelarian bangsawan Majapahit pada Praloyo periode akhir Majapahit tersebut? Mungkinkah salah satu di antaranya ada yang lari ke Pajajaran? Seiring berjalannya waktu, peradaban berubah.
Era Hindu-Buddha berganti dengan era Islam. Muncul kerajaan-kerajaan bercorak Islam, Demak, Cirebon, dan Banten. Kerjasama kedua wilayah makin gencar dilakukan, baik di bidang politik, militer, dan perdagangan. Waktu terus berjalan, berganti menjadi era menuju kemerdekaan. Semua elemen bangsa bersatu padu. Jawa dan Sunda tentu saja bahu-membahu mewujudkan lahirnya Indonesia merdeka. Nah, dengan adanya fakta sejarah ini, masihkah kita terpatri pada satu catatan sejarah saja, yaitu bubar, dan menghabiskan energi untuk terus saling berdebat? Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian. Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal. Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan. Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaidah, wa ma jara baina sahabi naskutu. Seluruh yang terjadi antara para sahabat sengaja kami perluas, artinya jadi sejarah secara umum. Kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas. Di mata admin, masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah. Terima kasih. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.